Bu Lola, Bu Siti Aisyah, rekan ya Bu Lola. Izin, terima kasih banyak Ketua. Kepada Bapak dan Ibu Kajari di sini, saya pertama-tama mau tanya, jabatan dan kewenangan yang kalian punya ini kan sekarang ini atas kepercayaan masyarakat, betul atau tidak? Yang gaji itu siapa? Masyarakat kan? Sekarang setelah kita diberi kewenangan dan kepercayaan dari masyarakat, terus bagaimana menurut Anda ternyata masyarakat yang sudah memberikan kewenangan dan kepercayaan ini tidak mendapatkan perlindungan dan keadilan hukum yang sebenar-benarnya? Kira-kira perasaan masyarakat bagaimana? Kan kita sekarang ke situ aja. Terus kami di sini, Komisi 3 di sini, kita itu tugasnya itu adalah menampung aspirasi masyarakat, melindungi dan memberikan keadilan seadil-adilnya bagi masyarakat. Terus kalau kalian dengan kondisi seperti ini dan kami di Komisi 3 berusaha mencarikan jalan tengahnya atau memberikan keadilan atau menampung aspirasi masyarakat, terus kemarin itu ada lagi giringan opini yang dilakukan oleh, saya sebutnya bukan kejaksaannya, tapi saya sebutnya oknum. Sekarang itu profesional nggak dengan seperti itu? Banyak hal-hal sebenarnya yang menurut saya itu kok nggak dilakukan dengan profesional dan bukan merupakan tindakan profesional. Ingat ya, orang yang pegang jabatan, dipercaya oleh masyarakat memegang jabatan, itu pergunakanlah medsos dengan sebijak mungkin. Jangan kalian gunakan kepercayaan untuk menggiring opini negatif atau malah membuat keruh suasana. Iya kan? Dan kita di sini ini sebenarnya mitra loh. Terbuka untuk kalian kalau ada apa-apa bicara, ngomong sama kita. Jangan begitu caranya. Itu kira-kira profesional nggak? Kita itu sudah diberi kepercayaan oleh masyarakat, bersikaplah seperti bagaimana kita itu bisa menjadi panutan dan harapan masyarakat. Kalau begini kira-kira masyarakat kepercayaannya gimana? Kenapa ini bisa viral? Karena apa? Masyarakat kecewa. Masyarakat tuh merasa bahwa loh kok gini? Iya kan? Jadi saya di sini cuma berpesan, ini Amsal Sitepu ini hanya contoh kecil dari sekian banyak. Dan saya berharap tidak ada lagi Amsal Sitepu yang lainnya. Cukup sampai di sini. Dan gak ada lagi hal-hal seperti ini ke depannya. Dan perlu Anda ketahui, Komisi 3, pimpinan Komisi 3 dan kita di sini sampai kiamat akan bela masyarakat yang datang ke sini. Itu perlu diingat. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti Aisyah terakhir. Terima kasih pimpinan, walaupun yang terakhir. Terima kasih kepada Kak Jati, Kak Jari dan jajaran, Bang Amsal dan teman-teman Ketua Komisi Kejaksaan. Sebenarnya saya juga mau marah seperti Ibu itu. Tapi tadi Bapak Kak Jati sudah minta maaf langsung lulu hati saya. Iya, karena kalau bendera putih dalam perang itu udah naik, nggak boleh nembak lagi. Itu yang saya yakini. Itulah menyebabkan mungkin saya lebih rendah. Saya ingin rekomendasi dari Dewan itu jangan disikapi dengan intervensi. Sikapilah itu dalam bentuk pengawasan. Karena anggota Dewan itu kan tugasnya 3. Legislasi membuat undang-undang, itulah dibuat KUHP baru, KUHAP baru yang harus didalami. KUHAP baru dengan KUHP baru yang diterbitkan oleh Komisi 3 itu adalah untuk keadilan, untuk perlindungan hukum ke masyarakat. Jadi paradigma kita sekarang berbeda. Kalau kita jaksa itu masih berparadigma lama, itu udah berubah sebenarnya. Sekarang nggak menggiurkan lagi kok sebenarnya masuk jaksa, karena KUHP baru
KUHP baru tuh udah menutup ruang. Memang si Tepu kemarin tuh kan untuk masih belum berlaku, belum 2 Januari. Jadi memang berlaku KUHP lama. Tetapi ketika KUHP baru diberlakukan, ada aturan peralihannya. Dipilih yang menguntungkan terdakwanya, boleh dikeluarkan. Ya, jadi mungkin saya melihat Pak Kajati ini, jadi ini ya. Tadi saya juga adium ya, ada seperti adium hukum atau boleh dikatakan azas hukum. Lebih baik melepaskan 1000 yang bersalah daripada menghukum 1 yang tidak bersalah. Jadi komitmen itu harus sudah berubah. Kita juga membentuk tim reformasi kejaksaan di sini. Jadi kita saudara ya, saudara walaupun tidak satu ibu satu ayah. Kalau ada masalah di dalam kita pecahkan. Kalau keluar kan ributnya nggak enak. Jadi jangan dianggap kalau kami nakal, walaupun Pak Abid megur misalnya, anak nakal juga anaknya gitu. Terus ini saya sependapat dengan kawan-kawan, ini puncak gunung es. Kajari Karo ini yang sebenarnya tertimpa masalah juga. Hampir semua kajari di Indonesia atau oknum kejaksaan melakukan kayak gitu. Di tempat saya di Riau, saya pernah menjamin kepala desa. Dia bikin surat tanah, dipidanakan. Dia pakai surat keterangan hilang dari polisi, dibuat katanya menggunakan surat palsu karena yang beradu itu orang bos-bos. Saya menjamin juga keluar penangguhan penahanan. Ya boleh, bukan intervensi, itu hak dari anggota. Tapi mungkin lebih jeli lah Kajari ya. Saya lihat juga cantik orangnya, kurang senyum. Tapi enggak apa-apa, baik-baik nih, apalagi bapak-bapak ini. Baik-baik. Nanti cobalah setelah dari sini Bapak Ibu tegur, baik orangnya. Di depannya aja yang tidak. Terus ada lagi Pak, harus kita ada perubahan. Sekarang kejaksaan atau Kajati atau kejaksaan tinggi itu dinilai berhasil karena banyaknya kasus. Apakah itu harus dirubah? Kan mungkin ibu ini orang Karo baik-baik, nggak ada kasus. Jadi kok nggak ada kasus, kita nanti dari Kajati ditegur, kita nggak bagus, cari perkara. Jadi paradigma yang seperti itu coba Pak ajukan ke Kejaksaan Agung dievaluasi. Bukan dengan banyaknya kasus, mungkin orang Karo baik-baik semua. Seperti Bapak ini ekonomi kreatif, jadi terlalu kreatif pula jaksanya mencari-cari. Jadi gini, itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan seluruh kejaksaan, oknum kejaksaan itu lebih baik. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.